그런 일 당하면 가만히 안 있을게요. 더욱이. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Edi. Di sini saya akan mencoba kembali untuk menghibur para sobat Isfir dengan membawakan sebuah cerita yang sangat dramatis, tragis, dan sangat menyedihkan. Di mana terdapat seorang wanita sekaligus seorang ibu dari satu anak perempuan yang hidup di sebuah pulau terpencil. Dan selama hidupnya, ia tak pernah sekalipun meninggalkan pulau tersebut. Mirisnya, di sepanjang hidupnya ia diperlakukan sangat tidak manusiawi dan mendapat berbagai penyiksaan fisik, bahkan pelecehan seksual. Seperti apa kisah dan akhir dari cerita ini? Namun sebelum saya lanjutkan, tak bosannya saya ucapkan terima kasih yang sudah mampir dan silakan subscribe, like, dan share channel ini. Kisah diawali dengan seorang wanita bernama Haewon. Suatu hari di tengah perjalanan, ia menyaksikan sekelompok penjahat sedang menganiaya seorang gadis. Gadis itu pun berusaha menyelamatkan diri dan berlari mendekati mobilnya Haewon. Namun bukannya menolong, Haewon malah acuh sambil menutup kaca mobilnya dan tak memperdulikan nasib gadis malang tersebut. Haewon adalah karyawan di salah satu bank di kota Seoul. Salah satu tugasnya adalah menghadapi orang-orang yang hendak meminta pinjaman. Suatu hari, seorang wanita tua sedang memohon dan memelas kepada Haewon agar memberikan pinjaman. Namun Haewon melayani wanita tersebut dengan nada kasar, bahkan Haewon mengusir wanita tua tersebut. Suatu hari, Haewon dipanggil polisi dan diminta untuk memberikan kesaksian. Yang ternyata, gadis yang ia lihat dan menjadi korban penganiayaan mengalami kematian yang sangat mengerikan. Karena rasa takut dan tak ingin terjadi sesuatu hal terhadap dirinya, ia pun memilih untuk diam dan memberikan pernyataan palsu terhadap polisi. Di luar kantor polisi, ayah korban yang mengetahui akan hal itu menghampiri Haewon dan memohon agar ia mau menjadi saksi dan mengatakan yang sejujurnya terhadap polisi atas apa yang ia lihat. Haewon semakin ketakutan dikarenakan sekelompok penjahat yang mengawasi dari tadi mengintimidasi dan berhasil mengambil kartu nama Haewon. Sesampainya Haewon di kantor tempat ia bekerja, ia melihat teman kerjanya telah memberikan bantuan terhadap wanita tua yang pernah ia tolak pengajuan pinjamannya. Merasa tidak suka dengan sikap teman kerjanya itu, ia pun mencela bahkan menuduh teman kerjanya itu dengan kalimat yang tidak sepantasnya. Dan saat Haewon di kamar mandi, pintunya terganjal dengan gagang pel yang membuat pintunya tak bisa dibuka. Saat Haewon berhasil keluar, ia marah besar dan beranggapan teman kerjanya yang sengaja mengganjal pintu tersebut dan langsung menamparnya di depan seluruh karyawan kantor. Yang ternyata, hal itu dikarenakan ketidaksengajaan yang dilakukan oleh seorang cleaning service. Kejadian itu pun langsung terdengar di telinga manajer dan meminta agar Haewon segera mengambil cuti untuk liburan. Sesampainya di rumah, Haewon diberi surat oleh pengantar pos dan diberitahukan pula bahwa kotak suratnya telah penuh. Surat-surat yang tidak pernah dipedulikan itu ternyata adalah surat dari Boknam. Dan seperti sebelumnya, Haewon tidak pernah membaca isi surat tersebut dan langsung membuangnya di tempat sampah. Boknam sendiri adalah teman di masa kecilnya yang tinggal di pulau terpencil bernama Pulau Modo. Akhirnya Haewon memutuskan untuk berlibur dan menuju Pulau Modo, di mana di masa kecilnya ia pernah hidup bersama kakeknya, yang tentunya kakeknya sekarang sudah meninggal. Dalam perjalanannya, ia menaiki sebuah perahu yang dimiliki oleh seorang laki-laki yang bernama Deksu. Sesampainya di pulau, ia disambut dengan gembira oleh satu-satunya sahabatnya, yaitu Boknam. Warga pun mulai berkumpul dan terkagum dengan kecantikan dan kulit putih yang Haewon miliki. Boknam mulai memperkenalkan suaminya yang bernama Manjong dan adik iparnya yang bernama Chujong. Di situ ada juga ibunya Manjong bernama Dongho yang nampaknya kurang begitu suka dengan kedatangan Haewon di Pulau Modo. Boknam lalu mengantarkan Haewon ke rumah kakeknya. Sejenak Haewon memperhatikan keadaan rumah tersebut dan mengingatkannya akan masa kecilnya. Tiba-tiba muncul anak Boknam yang bernama Yeonhae. Namun saat Boknam meminta Yeonhae memberi salam kepada Haewon, ia malah memilih pergi dan tak mempedulikan apa kata ibunya. Beberapa saat kemudian, Haewon pun tertidur pulas. Boknam membawa makanan untuk Haewon dan ia membelai rambut Haewon dan ia begitu bahagia dengan kedatangan sahabat kecilnya itu. Malamnya,
Boknam sedang makan bersama dengan suami dan adik ipirnya. Manjong berkata bahwa ia akan mengajak Yonhye pergi untuk memancing. Sesaat kepergian Manjong dan Yonhye pergi memancing, Chuljong mengendap dan masuk ke rumah Boknam. Dan ternyata Chuljong memanfaatkan keadaan tersebut untuk melampiaskan nafsu bejatnya kepada Boknam. Wow. Setelah beberapa saat, Manjong dan Yonhye pulang. Boknam yang menunggu langsung menyambutnya. Manjong langsung masuk ke dalam rumah dan mendapati banyak berceceran dedaunan yang biasa adiknya kunyah. Dan sepertinya Manjong mengetahui apa yang Chuljong lakukan terhadap Boknam istrinya. Dan dari sikapnya hal itu nampaknya sudah menjadi hal yang biasa. Boknam mengeluh karena Manjong tak pernah ada hasil dari memancing. Manjong yang tersinggung akan perkataan istrinya langsung menendang Boknam hingga ia pun tersungkur. Keesokan harinya, Manjong sedang memperbaiki sebuah gudang. Terlihat juga Boknam sedang mengaduk semen, sedangkan ibu-ibu lainnya hanya menyiapkan minuman sambil mengobrol. Setelah selesai, Boknam membawa makanan dan makan bersama Haewon. Boknam mengajak Haewon untuk mandi di kolam untuk mengenang masa kecilnya. 이렇게 비가 오면 밤마다에서 목욕하는 지하실은 시원하고. Di lain hari, Haewon yang sedang jalan-jalan untuk melihat sekitar tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Chuljong. Chuljong menawarkan kepada Haewon dedaunan yang biasa ia kunyah. Namun nampaknya Haewon tidak menyukai rasanya dan memuntahkannya kembali. Chuljong tiba-tiba berjalan mendekati Haewon dengan wajah mesumnya. Haewon pun berjalan mundur dan sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi, tiba-tiba Yonhye datang dan membuat Chuljong pergi meninggalkan Haewon bersama Yonhye. Di sisi lain, nampak Boknam sedang makan di teras rumahnya dengan begitu lahapnya. Sementara di dalam rumah terdengar suara wanita yang nampaknya Manjong suaminya sedang bercinta dengan seorang PSK. Tiba-tiba Yonhye dan Haewon datang selepas bermain. Boknam yang melihat hal itu langsung bergegas menghampiri Haewon dan Yonhye dan meminta agar keduanya untuk tidak pulang dulu dan menyuruhnya untuk kembali bermain. Setelah beberapa saat, PSK itu pun selesai menunaikan tugasnya. Sambil merapaikan make up-nya, ia pun mencoba meminta maaf kepada Boknam. Namun Boknam tidak mempermasalahkan dan tidak menyalahkan PSK tersebut. Lalu PSK itu pun menyarankan agar Boknam pergi bersamanya untuk merantau ke Seoul dan menjalani hidup yang lebih baik tentunya. 그래도 애한테는 난 아버지 없이도 잘만 컸구만. 되게 잘도 컸네. Di lain hari, Boknam sedang memanen madu di kebun. Suaminya yang sedang santai sambil duduk di tempat teduh meminta agar Boknam menyediakan makanan. Namun entah merasa tanggung atau bagaimana, nampaknya Boknam diam saja dan sontak saja membuat Manjong marah dan melemparkan batu tepat mengenai sarang lebah. Sesampainya di rumah, Boknam masih diminta untuk segera mengumpulkan madu untuk dikirim ke kota. Namun Boknam meminta sedikit waktu agar bengkak karena sengatan lebahnya sedikit berangsur reda. Dan kembali Boknam mendapatkan lemparan kayu dari Manjong suaminya. Sore harinya Boknam berkunjung ke tempat Haewon sahabatnya. Mereka pun kembali mengobrol dan bercanda. Dan hanya bersama sahabat kecilnya itulah Boknam merasa sedikit bahagia. Sepulang dari tempat Haewon, Boknam dikejutkan dengan kelakuan anaknya yang sedang bersolek. Yonhye berkata bahwa ia juga ingin dicintai oleh ayahnya. Dan ia juga mengatakan bahwa ayahnya lah yang membelikan semua make up yang ia pakai. Tiba-tiba Manjong pulang dan langsung menendang kepala Boknam. Tak sampai di situ, Manjong juga melemparkan make up ke seluruh tubuh Boknam. Merasa telah terjadi sesuatu terhadap Yonhye anaknya, Boknam merasa marah. Ia pun keluar dan mengambil senjata tajam. Namun sebelum Boknam melakukan hal yang buruk, ia mengurungkan niatnya karena melihat Yonhye yang masih membutuhkan seorang ayah. Malam harinya, Boknam pergi ke tempat Haewon. Haewon mengatakan bahwa ia akan kembali ke Seoul di pemberangkatan berikutnya.
너 때문에 정말 푹 쉬고. 정말 고마웠어. 혜원아. Bokna memohon dan meminta agar Haewon mau mengajaknya untuk pergi ke Seoul sesuai janjinya di masa kecilnya. Namun dikarenakan Haewon lagi mengalami masa sulit, ia mengatakan bahwa lain kali akan mengajaknya. Lalu Bokna meminta kepada Haewon setidaknya ajaklah Yeonhae pergi bersamanya, dan ia juga berjanji tidak akan meminta pertolongan lagi jika Haewon mau mengajak Yeonhae bersamanya. Boknam juga mengatakan bahwa Yeonhae telah dinodai oleh ayahnya. Hal itu tentunya membuat Haewon tak percaya dan menganggap Boknam hanya mengada-ada semata. Karena penasaran, keesokan harinya Haewon mulai menyelidiki dengan bertanya kepada Yeonhae atas apa yang terjadi dengan Yeonhae dan ayahnya. Namun dari gelagatnya, Yeonhae tersenyum seakan malu-malu untuk mengatakannya. Namun sebelum Haewon bertanya lebih jauh, tiba-tiba Dongho atau ibu Manjong datang dan langsung menyuruh Yeonhae untuk pulang. Dongho juga mengatakan kepada Haewon untuk tidak percaya dengan semua yang Boknam katakan kepadanya. Dan dari sini kita ketahui bahwa ternyata Yeonhae bukanlah anak kandung dari Manjong. Di sisi lain, nampak Manjong sedang tertidur. Melihat hal itu, Boknam mengambil uang yang berada di saku milik Manjong. Lantas ia pun segera pergi menelpon Miran, PSK yang datang beberapa hari yang lalu, dan segera mengutarakan rencana dan niatnya untuk pergi meninggalkan Pulau Modo. Keesokan harinya, Boknam mengajak Yeonhae untuk pergi menuju dermaga di mana di sana sudah ada Miran dengan sebuah perahu untuk pergi meninggalkan Pulau Modo. Namun betapa kagetnya Boknam bahwa ternyata perahu yang dia sewa adalah milik Deksu, di mana Deksu adalah teman baik Manjong suaminya. Namun Deksu berhasil meyakinkan Boknam bahwa ia akan mengantarkannya. Boknam pun memberikan uangnya. Namun di saat yang bersamaan ternyata Manjong sudah mengawasi sejak tadi dari atas. Dan sudah dapat ditebak, Deksu sengaja mengulur waktu karena sebenarnya ia hanya menginginkan uang Boknam tanpa mau menyalakan perahunya. Singkat cerita, Boknam diseret untuk kembali ke rumah. Orang-orang yang melihatnya tak berbuat apa-apa, malah mendukung apa yang dilakukan oleh Manjong terhadap Boknam. Miran mencoba memohon agar ada yang mau membantu Boknam. Namun Chuljong si otak mesum malah menggelandang Miran dan mengajaknya ke semak-semak. Yeonhae sambil menangis mencoba untuk menghalangi ayahnya agar tak menyakiti ibunya. Namun Manjong tak peduli, bahkan memukul Yeonhae hingga ia pun jatuh tersungkur. Yeonhae kembali bangun dan menggigit paha ayahnya. Manjong yang sudah dikuasai amarah langsung menjambak rambut Yeonhae dan membantingnya, sehingga kepala Yeonhae terkena batu dan berdarah. Boknam yang melihat Yeonhae tak bergerak, ia pun segera menghampirinya. Mengetahui bahwa Yeonhae telah tiada, Boknam menangis dan menjerit sejadi-jadinya. Dan yang lebih menyakitkan bagi Boknam adalah ternyata bahwa Haewon menyaksikan semua kejadian yang dialami oleh Boknam, dan Haewon tak berbuat apa-apa. Beberapa saat kemudian, polisi pun datang dan mulai menanyakan penyebab kematian Yeonhae. Namun semua warga mengatakan bahwa Yeonhae hanya terpeleset dan jatuh. Polisi pun menanyakan kepada Boknam. Namun saat Boknam mengatakan kejadian yang sebenarnya, seluruh warga membantah dan mengatakan bahwa Boknam telah berbohong. Manjong pun memulai memutarbalikkan fakta dan memberikan pernyataan palsu kepada polisi. Dan saat polisi bertanya kepada Haewon, Boknam berharap bahwa Haewon akan membantunya dengan mengatakan yang dia lihat. Namun ternyata pernyataan Haewon benar-benar membuat hati Boknam hancur. Tak ada satupun yang mendukung keterangan Boknam. Polisi pun akhirnya pergi dan seluruh warga memberikan oleh-oleh kepada polisi. Dan Manjong juga memberikannya amplop sebagai uang tutup mulut serta untuk menutup kasus kepada polisi tersebut. Haewon yang sebelumnya ingin ikut berangkat meninggalkan Pulau Modo bersama polisi, ternyata ia datang terlambat. Dan seluruh warga menyarankan agar polisi tersebut segera berangkat dan tidak perlu menunggu Haewon.
Sore harinya, tak seperti biasanya, Chuljong memberikan makanan kepada Haewon. Karena lapar dan tak ada yang bisa dimakan, akhirnya Haewon memakan makanan yang diberikan oleh Chuljong kepadanya. Beberapa saat kemudian, Chuljong menyelinap masuk ke dalam rumah Haewon. Melihat Haewon telah tertidur dan tak berdaya dikarenakan makanan yang ia berikan kepada Haewon telah dicampur dengan obat tidur, membuat birahi Chuljong yang sudah lama ia pendam tak tertahankan lagi. Namun sebelum Chuljong melangkah lebih jauh, tiba-tiba Boknam muncul dengan kayu di tangannya dan mencoba memperingatkan Chuljong. Namun nampaknya Chuljong tak menghiraukan kedatangan Boknam, dan tak disangka Chuljong juga melakukan pelecehan terhadap Boknam. Dan tak disangka, Boknam bereaksi dengan spontan memukul kepala Chuljong, sehingga membuat Chuljong kaget dan ia pun berlalu pergi. Boknam sejenak terdiam dan memandangi wajah Haewon begitu lama dan membuatnya teringat masa indah di waktu kecil bersama sahabatnya itu. 안 들어와? Pagi harinya saat Boknam sedang mengubur jasad anaknya di depan rumahnya, Dongho sang mertua menyuruhnya untuk memanen kentang di ladang, sedangkan Manjong akan pergi ke kota untuk menjual madu. Saat berada di ladang, nampak Boknam begitu giat memanen kentang, sedangkan ibu-ibu lainnya hanya duduk-duduk sambil bernyanyi di tempat yang teduh. Boknam memanen kentang begitu cepat dan sepertinya ada sesuatu yang dipikirkan Boknam. Hal itu terlihat jelas di wajahnya bahwa ia memendam amarah yang begitu besar. Entah apa yang dipikirkan Boknam, tiba-tiba ia berdiri dan memandang matahari begitu lama. Dari sorot matanya nampak ia merasa tak tahan lagi diperlakukan tak adil dan tak manusiawi serta segala penderitaan yang menimpa atas dirinya yang selama ini. Ia pun beranjak mendekati di mana ibu-ibu itu berada. 태양을 한참 째려봤더니 Dan setelah minum air putih, tiba-tiba Boknam membacok satu persatu ibu-ibu itu dengan membabi buta. Dongho yang melihat dari kejauhan, mengetahui semua teman-temannya telah mati, ia pun segera berlari untuk menyelamatkan diri. Boknam mencari Dongho di rumahnya untuk dijadikan sasaran berikutnya, namun nampaknya Dongho lari ke hutan untuk bersembunyi. Keesokan harinya, Haewon kesulitan mencari signal untuk handphone miliknya. Setelah ia periksa, ternyata ada masalah dengan pemancarnya dan sepertinya ada yang sengaja memutus kabel pemancar tersebut. Dan disitulah ia bertemu dengan Dongho yang dalam kondisi ketakutan setelah semalaman bersembunyi di hutan. Dongho menceritakan ke Haewon agar berhati-hati karena Boknam telah menggila. Dan benar saja, tiba-tiba Boknam muncul dan langsung menampar pipi Haewon. Dongho kembali mencoba melarikan diri, namun kali ini Boknam berhasil mengikutinya dari belakang. Sampailah Dongho di pinggir tebing dan tak ada lagi jalan untuk ia meloloskan diri. Dongho mencoba melawan dengan mengayunkan senjata tajam yang ia pegang. Namun dikarenakan matanya yang rabun, ternyata Boknam jauh dari jangkauannya. Dari kejauhan nampaknya sebuah kapal mendekat dan nampaknya Manjong telah kembali. Melihat hal itu, Dongho merasa senang dan tanpa sadar dirinya semakin mundur ke belakang. Dan sehingga membuatnya ia pun terjatuh ke jurang. Di sisi lain nampak Chuljong sedang minum di sumber mata air. Tiba-tiba Boknam datang dan menghampirinya. Chuljong yang selalu berotak mesum langsung memegang bokong Boknam dan tak pakai lama Boknam langsung menggorok leher Chuljong hingga putus.
Tak disangka Haewon melihat akan hal itu. Ia tak menyangka Boknam mampu melakukan hal yang mengerikan seperti itu, dan ia kembali berlari untuk menyelamatkan diri. Di sisi lain nampak Manjong dan Deksu sedang dalam perjalanan menuju rumah. Ia merasa aneh karena tak seperti biasanya ladang begitu sepi. Ia beristirahat di sumber mata air untuk minum, namun alangkah kagetnya Deksu ketika melihat ke atas. Di sana terdapat kepala Chuljong yang sudah tanpa badan tersangkut di cabang pohon. Dan ternyata Boknam sudah sedari tadi mengawasi Manjong dan Deksu. Dan saat Boknam secara perlahan ingin mendekati Manjong, teriakan Haewon membuat keduanya tersadar akan kehadiran Boknam. Dan mereka pun berhasil mengelak meskipun tangan Deksu terluka terkena sabetan senjata tajam dari Boknam. Dan Manjong berhasil menendang dan melumpuhkan Boknam. Sementara Deksu kembali ke kapalnya untuk mencari P3K, Manjong menyeret Boknam ke rumah dan menghajar Boknam dengan membabi buta. Saat Boknam sudah tak berdaya, Manjong mengambil pisau dan hendak membunuh Boknam. Dan untuk pertama kalinya Haewon yang sedari tadi hanya melihat Boknam disiksa, ia mencoba menghalangi Manjong dan tak hayal bau mentahnya pun mendarat di pipi Haewon. Manjong mengarahkan pisau tepat di wajah Boknam dan saat itulah Boknam melakukan jilatan erotis yang membuat Manjong lemas sehingga pisau yang ia genggam pun terjatuh. Dan kesempatan itu tak disia-siakan oleh Boknam. Ia menggigit jari Manjong hingga hampir putus. Setelah berhasil melepaskan diri dari gigitan Boknam, Manjong kembali berusaha untuk mengambil kapak. Namun di sisi lain, Boknam mengambil pisau menggunakan mulutnya dan segera menusukkan tepat mengenai jantung si Manjong. Haewon yang merasa terancam mengajak Deksu untuk kabur meninggalkan pulau. Namun dikarenakan gugup dan terburu-buru, Deksu lupa untuk melepaskan tali pengikat perahunya yang membuatnya terpaksa kembali ke darat untuk melepasnya. Tak jauh nampak Boknam sudah menyusul dan mendekati Deksu. Perkelahian Deksu dan Boknam pun terjadi dan membuat mereka terjatuh ke laut dan naasnya si Deksu terkena baling-baling perahu yang membuatnya meninggal seketika. Sedangkan Haewon terus melaju perahunya meninggalkan Boknam dan Pulau Modo. Setelah membersihkan diri dan mengganti pakaian, Boknam menaiki perahu untuk pergi ke Seoul. Ini adalah untuk pertama kalinya Boknam meninggalkan Pulau Modo seumur hidupnya. Sesampainya di dermaga, Boknam merasa takut karena melihat begitu banyak orang. Ia trauma dan takut karena semua orang yang ia pernah temui di masa hidupnya adalah orang-orang yang jahat. Namun, anggapan Boknam ternyata salah. Bahkan tukang perahu yang mengantar dirinya memberikan sebagian besar bayarannya secara cuma-cuma kepada Boknam. Tak beberapa jauh Boknam melangkah, ia melihat perahu yang digunakan oleh Haewon sedang diperiksa oleh beberapa polisi. Dan benar saja, ternyata Haewon masih berada di kantor polisi dalam keadaan pingsan karena kelelahan. Singkat cerita, entah apa yang terjadi, tiba-tiba Haewon terbangun sudah dalam keadaan tangan terbogol. Dan yang lebih mengagetkan, ternyata Boknam sudah berada di dekatnya. Ia pun kaget dan berlari untuk meminta bantuan, sementara Boknam terus mengikutinya dari belakang sambil membawa palu bodem bersamanya. Haewon terus berlari dan mendapati ternyata polisi Seo yang menjaganya sudah dalam keadaan pingsan dengan berlumuran darah. Sambil menghindari setiap pukulan bodem yang dilayangkan oleh Boknam kepadanya, ia mencoba untuk mencari jalan keluar. Namun ternyata semua pintu telah terkunci, sampai akhirnya Haewon masuk ke dalam sel dan menguncinya dari dalam. Boknam pun tak kehilangan akal. Ia mendapatkan kunci cadangan dari saku polisi dan tak lupa ia juga mengambil sebuah seruling lalu meminta agar Haewon untuk memainkannya. 불어. 뭘? 네가 불어줬던.
도대체 나한테 왜 이러는 거야? 너무 불친절이야. Tepat setelah gembok berhasil buka, tiba-tiba polisi tersadar dan langsung menembak Boknam. Hebatnya Boknam masih bisa bertahan walaupun beberapa kali terkena tembakan. Bahkan ia masih bisa untuk memukulkan Bodom kepada polisi hingga dipastikan bahwa polisi itu benar-benar tewas. Boknam yang semakin lemah, ia merangkak dan masuk ke dalam sel di mana Haewon berada. Namun sebelum Boknam bertindak lebih jauh, Haewon segera menusukkan patahan seruling tepat mengenai leher Boknam. Dalam keadaan sekarat, Boknam masih berusaha untuk merangkak dan menjadikan pangkuan Haewon untuk pembaringan terakhirnya. Setelah semua berlalu, Haewon kembali ke Seoul, dan setelah sekian banyak kengerian yang dia saksikan, kini ia menjadi wanita yang pemberani. Bahkan ia tak segan untuk menunjuk pelaku pembunuhan pada gadis di waktu masa yang lalu. Sesampainya di rumah, Haewon masih teringat dengan semua kejadian yang ada di Pulau Modo. Satu demi satu surat dari Boknam mulai dibukanya, dan nampak dari tulisannya Boknam selalu merindukan dan ingin Haewon dapat membantunya. Namun Haewon tak pernah membuka surat itu sebelumnya, dan kini semua sudah terlambat. Dan nampak jelas terlihat penyesalan yang begitu mendalam pada Haewon. Dan selesai. Bagaimana teman-teman? Menurut kalian pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah ini? Hikmah apa yang bisa diambil dari cerita ini? Silahkan komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika channel ini menghibur. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Saya Edi undur diri dan see you.